Hey, halo kembali lagi dengan Julian Tekno. Jadi pada video kali ini saya mau sharing sedikit nih, bagaimana caranya kita menghindari kesalahan waktu kita beli laptop baru di tahun 2024. Sebelumnya saya pernah bikin video serupa di tahun 2020 lalu, cuma sekarang menurut saya konteksnya agak berbeda dan ada perkembangan teknologi yang membuat saya merasa sepertinya video tersebut perlu ada update. Secara umum sebenarnya pada zaman sekarang itu sudah sulit ya kita tuh benar-benar salah kalau kita beli laptop. Karena menurut saya kalau saya baca sepintas di marketplace online aja, harga-harga laptop itu menurut saya cukup kompetitif dan toko-toko tuh sudah jarang yang benar-benar overpriced. Tapi tentu saja kalau kita mau dapat yang terbaik buat kita, tentunya kita harus riset terlebih dahulu dan juga penting untuk kita ketahui apa saja kesalahan-kesalahan yang tidak perlu dilakukan. Saya sendiri sudah memakai laptop dari zaman saya SMP sampai sekarang tuh kuliah S3, dan mudah-mudahan bisa memberikan insight kepada Anda tentang fitur-fitur apa saja yang Anda itu nggak bisa lewatkan sesuai dengan kebutuhan Anda. Jadi pada video kali ini saya akan berbagi 5 tips bagaimana caranya kita menghindari kesalahan waktu kita beli laptop baru. Oke, yang pertama menurut saya adalah jangan terlalu ngirit kalau kita mau beli laptop. Ya oke lah, laptop itu kalau kita lihat di marketplace mungkin ada yang harganya 3 juta, 4 juta, 5 juta. Kalau saya kan bahkan banyak yang di bawah 3 juta ya. Tapi hati-hati juga kalau kita tuh beli laptop yang harganya itu terlalu murah ya. Karena seperti yang saya bilang tadi, zaman sekarang tuh susah untuk salah beli laptop ya. Dengan artian, ada harga, ada barang ya. Nah, kalau terlalu murah, itu banyak sekali biasanya komprominya. Mulai mungkin keyboardnya nggak enak, atau touchpadnya kurang responsif, layar itu resolusi rendah, RAM-nya itu sedikit banget. Ya, meskipun kalau kita navigasi di laptopnya, kemudian kita buka Office, oh ini masih jalan ke Office-nya, tapi namanya beli laptop itu nggak cuma buat Office aja ya. Karena nanti ada web browsing, ada mungkin Zoom meeting, atau mungkin lama-kelamaan budget Anda membaik dan Anda tuh butuh laptop yang lebih powerful lagi. Nah, jadi ketimbang nanti tiba-tiba harus beli lagi karena laptopnya sekarang udah nggak cukup kuat, lebih baik kan dari awal investasi dana yang cukup ya. Nah, kalau saya pribadi biasanya itu menyarankan kalau beli laptop tuh minimal yang 7 jutaan ke atas lah. Ya saya paham kalau sebagian dari Anda tuh mungkin menganggap 7 jutaan itu sudah cukup mahal ya. Tapi di laptop yang harga sekian itu barulah menurut saya tuh kita dapat laptop yang decent ya, yang cukup untuk jangka panjang. Syukur-syukur lagi kalau ada duitnya, kalau bisa 10 juta atau lebih. Kalau di atas 20 juta menurut saya itu sudah laptop-laptop yang specialized lah, yang menurut saya itu sebagian besar orang tuh nggak butuh lagi fitur-fiturnya. Kesalahan umum berikutnya adalah kita itu beli laptop tapi ketuaan nih. Nah, ketuaan itu seperti apa? Bukan berarti bekas ya, tapi kita lihat dari prosesornya. Kalau konteksnya sekarang nih, misalnya di awal 2024, kalau kita pilih prosesor Intel itu yang paling baru adalah Gen 14, sementara untuk AMD itu ada 8000 series. Kalau di Indonesia mungkin yang masih umum itu Intel Gen 13, dan kalau AMD itu yang Ryzen 7000 series. Memang sih yang namanya lebih baru itu belum tentu lebih baik ya, apalagi kalau Anda misalnya pilih AMD, karena AMD itu kalau sekarang tuh 6000, 7000, 8000, nah itu cuma masalah tahun rilis aja. Tapi kalau bisa nih, kalau Anda beli Intel tuh saran saya jangan beli yang Gen 11 ke bawah, dan kalau Anda beli AMD itu jangan beli yang 5000 series ke bawah. Karena Gen 11 ke 12 itu beda jauh secara arsitektur, sementara untuk yang AMD juga untuk sebagian besar dari 5000 ke 6000 itu juga sudah beda secara arsitektur, meskipun nggak semuanya. Dan sebagian dari 6000, 7000, 8000 itu punya grafis yang signifikan lebih bagus ketimbang yang seri 5000. Karena jangan salah, Core i5 itu yang Gen 12 itu menurut saya itu sudah melampaui Core i7 pada generasi yang ke-10. Nah, pertanyaannya, kenapa kebaruan itu penting? Jadi, pertama, ini masalah soal update Windows ya. Jadi, ada kejadian waktu Windows 11 kemarin tuh di mana prosesor-prosesor lama itu nggak bisa update ke Windows 11. Lalu yang kedua, kalau kita pakai prosesor baru, artinya mungkin sebagian dari komponen internal seperti SSD, kemudian RAM, itu juga pakai yang baru. Misalnya nih, untuk yang Gen 12 Intel itu biasanya kalau sekarang itu dipasangkan dengan RAM yang DDR5, bukan lagi DDR4 seperti Gen 11 ke bawah. Dan yang ketiga, zaman sekarang itu kan lagi booming AI ya. Nah, banyak prosesor-prosesor terbaru, misalnya Intel Gen 14 itu punya koprosesor AI tersendiri, di mana itu akan membantu tugas-tugas tertentu yang bersifat tuh AI. Misalnya nih, kalau kita tuh lagi video call, kemudian background blur, itu pakai AI. Dan sekarang itu kalau misalnya kita pakai yang Intel Gen 11, itu dijalankan oleh prosesor. Nah, sebenarnya prosesor itu bisa menjalankan tugas tersebut, hanya saja tidak efisien dan bisa bikin boros baterai. Begitu juga dengan AMD, di mana ada kabar kalau prosesor terbaru mereka akan punya koprosesor untuk AI tersendiri. Nah, kesalahan ketiga adalah kita beli laptop yang nggak sesuai dengan kebutuhannya. Nah, laptop itu jarang sekali yang bisa semuanya ya, atau mungkin bahkan nggak ada sama sekali yang bisa semuanya ya. Jadi Anda pasti ada kompromi, apalagi kalau budget Anda terbatas. Kalau misalnya Anda beli laptop di 11-20 juta misalnya, Anda tuh jadi harus milih apa Anda tuh pengen yang tipis ringan tapi mungkin performanya terbatas, atau Anda tuh pengen yang powerful tapi ya berat, kemudian juga besar. Kalau saya pribadi tuh saya lebih suka laptop yang tipis dan ringan ya, karena pekerjaan terberat saya, kalau buat saya pribadi adalah
menulis, kemudian juga pakai Office. Pokoknya hal-hal berkaitan dengan ide-ide kreatif yang ada di kepala saya, misalnya untuk nulis publikasi ya. Dan supaya saya bisa ngetik dimanapun dan kapanpun, saya tuh butuh laptop yang gampang dibawa kemana-mana dan gampang dioperasikan juga. Laptop-laptop zaman sekarang juga sudah banyak yang pakai USB-C charging ya, dan menurut saya itu adalah salah satu fitur yang sangat-sangat layak untuk diincar. Beberapa laptop Windows juga punya fitur 2-in-1 ya, tapi menurut saya pribadi, sampai sekarang 2-in-1 itu jarang sekali yang punya kegunaan yang sangat-sangat penting ya, kecuali mungkin Anda itu sering gambar di layar laptop ya. Nah, itu mungkin Anda butuh yang laptop 2-in-1 dan juga support stylus. Karena nggak semua laptop touchscreen itu support stylus. Setidaknya nggak semuanya support stylus yang presisi. Tapi kalau misalnya Anda itu punya laptop pengennya buat gaming, atau mungkin Anda streamer ya, atau mungkin Anda juga content creator, atau yang suka bikin animasi 3D, nah itu mungkin Anda baru layak untuk pakai laptop yang gaming, atau laptop content creator. Ya emang sih itu biasanya laptopnya berat, apalagi kalau di harga 11-20 jutaan, pasti ada kompromi berat. Ya tapi kalau itu menghasilkan buat Anda, kenapa enggak? Kalau Anda programming khusus di MATLAB atau di Python misalnya yang menggunakan machine learning atau deep learning, juga Anda mungkin akan butuh laptop gaming ya. Dimana laptop tersebut biasanya punya graphics card ya. Biasanya tuh yang cocok untuk seperti itu adalah graphics card dari Nvidia. Tapi meskipun laptop gaming itu powerful, nggak berarti laptop-laptop yang non-gaming itu jadinya lemah semua. Nggak sama sekali. Saya sudah pernah bahas secara terpisah di video yang saya tampilkan saat ini. Yang intinya menurut saya tidak semua orang itu butuh laptop gaming. Nah, mumpung masih ngomongin spesifikasi, kalau kita beli laptop dengan prosesor tertentu, kita nggak lihat seri prosesor tersebut dan tahun rilisnya. Jadi kalau kita tuh ketemu pedagang terus ditawarin, ini laptop tuh sudah Core i5 atau Core i7, menurut saya tuh informasi masih sangat-sangat kurang. Ini Core i5 yang generasi keberapa, dia juga Core i5 yang seri apa, apakah dia yang U, atau dia tuh P, atau dia H, karena itu semua berpengaruh ya. Jadi kalau misalnya kita tuh beli yang seri U, itu biasanya untuk yang ultra low power. Dimana ini meskipun judulnya ultra low power, menurut saya masih sangat-sangat powerful untuk tugas sehari-hari. Tapi kalau Anda misalnya itu butuh sedikit performa prosesor yang lebih, nah itu Anda mungkin butuh yang P ya, P series. Sementara kalau Anda itu butuh yang sangat-sangat powerful, tapi mungkin agak boros, Anda bisa pilih yang H. Ini sebagai catatan, ini coba berlaku untuk Intel Gen 12 dan 13 ya. Kalau AMD itu cuma ada yang U dan H. Kalau teman-teman sudah nonton sejauh ini, di channel saya tuh banyak kali membahas soal teknologi, terutama soal laptop dan gadget lainnya. Jadi supaya nggak ketinggalan konten berikutnya, silahkan di-subscribe dulu. Yang berikutnya, nah ini nih, pilih OS tapi nggak sesuai dengan kebutuhan. Jadi banyak banget yang tanya ke saya, Bang, kalau saya beli MacBook Air M1 itu oke nggak sih? Saya ini pelajar nih, atau saya tuh orang kantoran nih. Nah, menurut saya, kalau Anda itu biasanya pakai laptop itu cuma untuk office, web browsing, atau mungkin edit video, atau mungkin sering video call, atau mungkin programming yang memang optimize untuk Mac ya, menurut saya nggak ada masalah kalau Anda itu pakai Mac dan Mac OS. Tapi mayoritas orang Indonesia yang saya perhatikan itu pengennya punya laptop yang bisa semuanya ya. Nah, kalau Anda seperti itu, menurut saya mungkin Anda kurang cocok pakai Mac ya. Apalagi kalau Anda itu di bidang engineering ya. Saya sering kali bilang di channel ini kalau banyak sekali software-software engineering yang eksklusif hanya ada di Windows. Yang memang Mac itu bisa diinstal Windows pakai Parallels, tapi itu pertama bayar lagi, dan kedua performance-nya nggak bakal optimal ya, karena ada RAM yang harus aktif dan prosesor harus kebagi tugasnya dengan macOS yang berjalan secara bersamaan. Nah, ngomong-ngomong soal OS alternatif juga, di Mac itu mau nggak mau kalau Anda mau pakai Linux ya Anda harus pakai Parallels, sementara kalau di Windows itu Anda bisa install Linux secara gratis, dan kalaupun Anda nggak pengen install Linux tapi Anda butuh command bash, atau Anda butuh beberapa fitur Linux, Anda masih punya Windows Subsystem for Linux di Windows 11. Kesalahan berikutnya adalah kalau Anda itu beli laptop baru tapi nggak dari distributor resmi, alias garansinya itu garansi distributor. Ini sebenarnya masih oke selama Anda tahu risikonya ya. Jadi risiko paling utamanya adalah Anda itu kalau mau klaim garansi mungkin tidak terstandar ya, karena kalau garansi distributor satu toko dengan toko lain bisa jadi berbeda. Beda ceritanya kalau kita tuh beli laptop di distributor resmi. Nah, itu kontak service centernya ada, garansinya berapa lama juga ada, dan servisnya pun harusnya terstandar. Mau merek yang level dunia kayak HP, Acer, Asus, kemudian juga Lenovo, atau merek lokal tapi punya garansi resmi seperti misalnya Axio, Advan. Kalau judulnya sudah resmi, harusnya mereka punya servis yang terstandar. Oke, demikian aja tips singkat dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten dari teknologi lainnya. Saya Judah, terima kasih telah menonton.